Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nurfiaska Ramadhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika dasar berupa min, median, modus, varians, dan simpangan baku. Oke, langsung saja. Yang pertama, lakukan analisis data hasil nilai ujian mata kuliah statistika dasar dari 20 mahasiswa berikut. Ada data tunggal nomor 1, 2, 3, 4, 5 hingga 20. Nilai dari tiap nomor ini bervariasi, ada 78, 65, 80, 90, 75, 85 dan seterusnya. Oke. Untuk mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok, gimana caranya? Yang pertama itu kita tentukan panjang kelasnya dulu. Buat tentuin panjang kelas, kita perlu banyak data dan kita perlu komponen banyak data, jangkauan, dan banyak kelas. N itu banyak data atau dilambangkan dengan N itu banyaknya data dari data dari ini soal yang ditanyakan. Di sini kan datanya ada 20. Nah, kita tulis 20. Yang sudah kita tentukan jangkauannya. Jangkauan atau dengan yang dilambangkan dengan J itu didapat dari X max dikurangi X min. X maksimal di sini adalah nilai yang paling besar dari data di atas ini. Di sini nilai yang paling besar itu 95. Jadi kita tulis sama dengan 95 dikurangi X minimal. X minimal ini nilai dari data ini yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu 60. Kita tulis 60. Lalu kita tekan enter. Ketemu nih 35. Yang terakhir kita itu suruh nentuin banyak kelas. Banyak kelas atau yang dilambangin sama K itu didapat dari 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N itu log dari nih banyak data kan N. Kita cari dulu log dari banyak data. Log dari 20 ini berapa? Caranya sama dengan gitu, tulis log kurung buka 20-nya ini kita pencet lalu tutup kurung. Nah, ketemu nih 1,30103. Nah, habis ini kan belum selesai, masih cuman baru hitung log doang. Itu nih yang tambah 1 tambah 3,3 nya sama dengan 1 ditambah buka kurung nih 3,3 dikali untuk perkalian pakai tanda bintang ini dikali dengan log N, log dari 20 ini berarti ini 1,3. Nah, tutup kurung, kita klik enter. Guys, tutup kurung, tekan enter. Nah, ketemu nih 5,29399. Ini untuk nilai K-nya. Nah, yang terakhir buat nentuin banyak kelas itu atau disimbolin sama C ini, J dibagi K. Dimana J tadi kan jangkauannya ketemu 35. Sedangkan K-nya itu 5,29 ini. Kita tulis, kita ketik nih sama dengan 35 dibagi itu pakai garis miring gini ya, dibagi 5,29. kita tekan enter aja, ketemu 6,612009. kita bulatkan menjadi 7. Kenapa harus dibulatkan? Biar datanya ini jelas loh, di sini nggak ada koma-komanya. Nah, buat setiap angka nilai yang misalnya mengandung koma di itu pas banyak kelas ini, misalnya 6,1 atau 6,2 itu tetap dibulatin ke atas, karena itu aturan menurut aturan Strugus. Oke. Nah, ketemu nih panjang kelasnya berarti 7. Buat bikin kayak gini,
kita hitung dari nilai yang paling kecil itu kan 60 tambah 7 sama dengan 60 tambah 7 itu kan harusnya 67. Tapi di sini nilai awalnya ini tetap dihitung. Berarti kita itu ngitungnya itu 7 tapi nilai awalnya dihitung. Nah, harusnya ini 60 sampai 67. Karena 60-nya dihitung, berarti 60 sampai 66. Ketemu nih di sini, tulis aja di sini. Kalau udah tulis di sini aja. Buat bawahnya sama kayak tadi nih caranya. Ini 66. Ini selanjutnya kan 67. Tulis 67 di sini. 67 ditambah 7 tapi nilai awalnya itu tetap dihitung. 67 sampai 73. Nah, udah nih kalau udah selesai, kita bikin tabel kolom satu lagi nih buat FI. Apa itu FI? FI adalah frekuensi dari tiap-tiap kelas nilai di sini. Ini bisa kalian carilah ya dari data di atas sini. Di sini ada aku udah. Di sini saya udah. Nah, ini nyantumin ini. Oke. Untuk panjang kelas sudah selesai ya. Berarti panjang kelasnya itu 7. Oke. Kita lanjut. Tadi kan udah dibikin tabelnya. Berisi rentang dari batas bawah hingga batas atas, lalu ada frekuensinya. Untuk yang pertama kita kan tentuin min. Min itu atau nilai rata-rata rumusnya gini. X bar itu lambang dari min. X bar sama dengan sigma FI atau frekuensi dikali FI atau nilai tengah per sigma dari frekuensi. Apa itu sigma? Sigma adalah jumlah keseluruhan ini nih. Nah, misalnya ini sigma FI berarti jumlah dari frekuensi ini 20. Oke, lanjut. Yang pertama itu sebelum hitungin, kita itu bikin dua kolom lagi. Dua kolom di sini berupa XI dan FI dikali SI. SI itu nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari ini batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Untuk menghitungnya kita ketik sama dengan sum dari klik 2 kali 60 ini klik ditambah dengan 66 tutup kurung dibagi dengan 2. Kita klik enter, ketemu hasilnya 63. Untuk yang bawahnya ini sama kayak tadi, sama dengan sum buka kurung 67 ditambah 73 tutup kurung dibagi dengan 2. Klik enter lagi. Oke, sudah seperti ini. Kita tarik ke bawah, ditarik. Oke, nah ini otomatis kayak gini kan, ketemu hasilnya gini, sama nggak? Sama kan? Nih min. Oke, lanjut nih, frekuensi dikali dengan batas nih nilai tengah. Caranya gimana? Kita klik sama dengan frekuensi ini kan 3. Yang pertama 3 kali itu pakai bintang. Ingat pak, kalian itu pakai bintang. Dikali 63 nih, nilai tengahnya 63. Klik 63, tekan enter. Udah. Kita tarik ke bawah. Nah, kan udah nih, udah ketemu nih. Nah, kita itu yang di bagian atas ini, kita tentuin sigma total dari ini. Gimana caranya? Sama dengan dari pertama ini diseret ke bawah sampai 98. Oke. Lalu kita ketik enter. Maaf. Saya ulangi. Klik dulu. Zoom. Dari atas tarik ke bawah. Tutup kurung. Enter. Oke, hasilnya 1547. Untuk menghitung min, itu kan berarti nih, frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Sama dengan ini, karena ini udah di total, dibagi ini 20. Karena frekuensinya itu 20. Tekan enter. Hasilnya 77,35. Jadi, untuk rata-rata dari nilai hasil ujian mata kuliah statistika dasar mahasiswa sistem informasi adalah 77,35. Oke, lanjut. Tadi kan udah tentuin min. Kita lanjut ke median. Median atau nilai tengah itu rumusnya tepi bawah ditambah setengah M dikurangin sigma atau jumlah dari frekuensi sebelum median dibagi dengan frekuensi median dikali P itu panjang. Sebelum lanjut, kita tentuin dulu nih letak mediannya di mana. Letak median itu kan setengah N. Nah, N itu kan jumlah atau sigma ini, sigma frekuensi 20. Setengahnya itu kan berarti 10. Nah, ketemu nih. N itu setengahnya 10. Setengahnya 10. Nah, kita lanjut. Frekuensi sebelum median. Frekuensi sebelum median adalah 8. Kenapa 8? Nih, frekuensi sebelum median ini kan ini ditambah di total nih. 5 ditambah 3 8.
formula 8. Nah sedangkan ini FM itu frekuensi ketika kelas median, berarti kan frekuensinya 5, tulis 5. Ya, kita 5. Oke. P itu panjang, TB tapi bawah. Nah gimana sih cara hitung tepi bawah? Cara hitung tepi bawah itu nih 73,5. Bentar, ini dari batas bawah 74 itu sama dengan 74 dikurangi 0,5, klik enter. Nah 73,5 ketemu nih. Oke, karena udah ketemu semua kita masukin. Nah disclaimer dulu ya, kalau kita pakai rumus di Excel buat nentuin median ini nggak bisa nih, ntar hasilnya malah jadi kayak gini. Kalau buat nentuin median ini pakainya manual nih, gini nih. Ntar nah ini nih manual. Sigma frekuensi median 13, frekuensi median 5, panjang 7, median dari 73,5 itu kan TB, berarti TB ini 73,5 ditambah 10 kurangi 8. Kenapa 10? 10 itu kan ini letak median. Letak median ini setengah M. Nah, masuk ini dikurangi 8. 8 itu frekuensi median. Dibagi dengan 5. 5 ini kan frekuensi median. Ini yang 8 itu kan frekuensi sebelum mediannya, yang 5 baru frekuensi median. Dikali 7. 7 itu kan panjang kelas ini. 7 dihitung dari pertama, dari yang awal tambah 7 berapa? Tapi awalnya dihitung nih. Nah, ketemu 73,5 ditambah 2/5. 2/5 itu hasil dari ini. Dalam kurung dikali 7. Ketemu hasil 73,5. Jadi, median untuk data ini atau nilai rata-rata buat data nilai di atas ini adalah 73,5. Oke, yang kedua, nanti itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Karena di sini tabel itu modusnya ada 2, yaitu 5-nya ada 2 nih. Di kelas pertama dan kelas kedua, kita pilih salah satu. Nah, di sini untuk contoh saya pilih yang kedua, kelas kedua aja nih, yang 67 sampai 73. Untuk rumus modus itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Oke, keterangannya ini TP itu tepi bawah. Tepi bawah itu kan bilangan awal dikurangi 0,5. Bilangan awal dari modus ini adalah 67 dikurangi dengan 0,5. 66,5 hasilnya. Nah, kita ketemu P itu kan panjang itu kan 7. Nah, kita udah ketemu P-nya, tinggal D1 sama D2. D1 itu frekuensi modus ini dikurangi frekuensi sebelum modus. Ini berarti kan 5 dikurangi 3. Frekuensi modusnya 5 dikurangi frekuensi sebelum modus, jadikan 3 sama dengan ini 5-nya diklik tambah kurang 3-nya klik enter 2. Di 2-nya itu frekuensi modus dikurangi frekuensi sudah modus. Frekuensi modusnya itu kan 5, klik sama dengan klik 5 nih dikurangi frekuensi sudah modus. Frekuensi setelah modus ini frekuensi sudah modus ini kan 5, jadi kita dikurangi ini 5 ini kita ketik. Nah, klik enter, hasilnya 0. Untuk menghitung modus ini sama kayak ini, caranya sama dengan TP tadi kan 6,5, klik nih. Nah, ditambah buka dulu D1 ini kan 2, D1 dibagi 20 lagi, D1 tambah gimana sih, D1 ditambah D2 kurung 2 kali dikalikan dengan 7, panah pennya 7, klik tanda bintang, terus klik ke 7, klik enter, ketemu nih hasil 73,5. Jadi untuk nilai modus atau nilai yang paling sering muncul dari data nilai ini, data nilai ujian mata kuliah statistika dasar adalah 73,5. Ini kan ada 2, yang kedua ini boleh dicari juga ya. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir ada varians dan simpangan baku. Oke, varians itu digunakan buat mengukur seberapa jauh perbedaan nilai nih dari sini nanti nih. Nah, kalau simpangan baku sama buat mengukur perbedaan nilai tapi dari rata-rata. Oke, langsung aja kita tentuin varians. Varians itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi dalam kurung ini tengah dikurangi x bar atau min dalam kurung dipangkatkan dengan 2 per n min 1. Kenapa kita pakai n min 1? Karena data yang diberikan tadi itu kan bentuknya sampel.
kita kalau sampel itu kan pakai min 1, n min 1. Tapi kalau bentuknya itu populasi, nggak usah pakai n min 1, tinggal pakai n aja langsung, ya gitu. Oke, kita lanjut. Kita ini pintar pel kayak nih yang ada f frekuensi dikali dengan nilai tengah nih, ditambah 3 kolom lagi. Kolom yang pertama ini nilai tengah dikurangi x bar itu rata-rata. Nah yang kolom yang kedua rata-rata nilai tengah dikurangi x bar tapi dipangkat dengan 2. Dan kolom yang terakhir f frekuensi dalam kurung dikali frekuensi dalam kurung dikali nilai tengah dikurangi min nih rata-rata dipangkat dengan 2. Oke, langsung saja. Nih nilai tengah dikurangi minnya kan tadi kan di atas 77,35. Nah sedangkan nilai x1 atau nilai tengah ini kan 63. Jadi ngitungnya gini, sama dengan 63 dikurangi 77,35. Kita klik enter. Tunggu dulu. Sini negatif 14,35. Nah untuk bawahnya sama nih, sama dengan ini dikurangi x bar atau min, sini min 7,35. Kita tarik nih ke bawah kalau bisa. Ini nggak bisa, saya beli ada salah. Kalau tetap mau bisa, manual aja nih, sama dengan ini dikurangi ini dikurangi oke, ketemu sama kan. Kalau yang kedua nih nilai tengah dikurangi ini udah ketemu kan, tadi udah ketemu ini, tinggal dipangkat dengan 2. Caranya sama dengan ini, pangkat itu pakai simbol ini 2. Oke, enter. Oke, hasilnya segini. Ini kalau bisa tarik, oh oke, ternyata bisa, sama kan. Oke, nah yang terakhir ini dikali dengan frekuensi. Nah caranya sama dengan ini, kita klik lalu bintang, klik frekuensi dari ini. Nah gitu. Kemudian nilai ini dikali dengan frekuensi. Ini kalau bisa tarik. Oke, ternyata udah. Nah ini kan sama kan. Bentar, kok udah salah. Oke. Oke, nih. Karena sudah benar, kita jumlah ini dari atas ke bawah. Caranya sama dengan klik summary. Kedua, dari atas ini diblok sampai bawah. Lalu tutup kurung. Klik enter. Hasilnya 26,55. Untuk menemukan nilai varian S2 atau S2, karena ini sampel, sigma dari frekuensi itu kan nih 20 sama dengan 20 dikali nih dalam kurung nilai tengah dikurangi min atau x bar kuadrat nih, berarti kan ya ini maaf ini salah, pakai ini frekuensi ini nih. Nah kolom yang terakhir sigma dari kolom terakhir. Per n-1, n itu kan 20, n itu jumlah data 20. Bentar, ini buah kurung
dikurangi 1, tutup kurung, ketemulah jing jing solo. Ya, varians sama dengan sigma dari ini, total dari kolom terakhir. Kita klik sama dengan dulu, sama dengan klik yang kolom terakhir sigma dari nih. Nah, lalu buka kurung, mod. Kita dibagi dulu per buka kurung. N-1, N ini kan 20. Kita klik 20 dikurangi dengan 1. Tutup kurung, klik enter. Note. Variansnya berarti kan 105,008. Jadi varian itu kan perbedaan nilai pada data ini antara satu sama lain itu 105,608. Nah, sebenarnya itu simpangan baku merupakan akar dari varian. Simpangan baku ini fungsinya buat nentuin seberapa jauh perbedaan nilai dari rata-rata simpangan baku ini, karena akar dari varian. Kita klik sama dengan untuk mencari akar kita pakai SQRT ini. Ya, kita klik ini, tutup kurung, dan hasilnya 10,2766. Jadi untuk simpangan baku dari nilai hasil ujian ini adalah 10,766. Ingat ya, simpangan baku itu kan simpangan baku itu didapat dari akar varians. Nah, ini akar dari varians itu kan berarti nih 105,668 diakar menjadi 10,766, atau kalau dibulatin jadi 10,28. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak terjadi salah kata. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.